Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Telah dibuka kelas pola hidup berjemaat atau HB bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah lulus DK. Segera daftarkan diri Anda kepada Bapak Tertius Indratno. Orientasi DK Angkatan ke-40 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 setelah ibadah kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti DK, dapat mendaftarkan diri Anda kepada Bapak Tertius Indratno. Mari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun sorgawi diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan hari Rabu dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dapat dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor rekening 0415675777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690010607080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau dapat juga scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat mentransfernya ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1690040000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor rekening 0414722888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, silahkan menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, dan dapat juga mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang GKP BMDC Pangkal Pinang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, sumber kekuatan dan keselamatan hidup kita. Yeay.
Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala aku. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang mulia atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Kau telah membebaskan hidup kami oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau telah memberikan hidup yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menuntun langkah demi langkah kami, untuk kami boleh masuk di dalam segala rancangan Tuhan yang indah dan mulia. Terus bawa kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapan.
kami bawa seluruh beban hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah Tuhan kami. Engkau Raja yang berkuasa di dalam hidup kami. Menghadapi tantangan yang tidak mudah, kami sungguh percaya Engkau Tuhan penolong kami. Dan Engkau yang sanggup membawa kami di dalam segala anugerah dan rancangan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tak pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tak pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tak pasti Dia buka jalan. Ku tak pasti Dia buka jalan. Ku tak pasti Dia buka Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama berjumpa, beribadah, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama bulan Maret ini kita belajar satu tema, yaitu Nurturing Back. Dan di minggu yang pertama kita sudah belajar tentang bagaimana kita menempatkan salib Kristus di depan kita dan dunia di belakang kita. Ini adalah sebuah komitmen kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang percaya. Meskipun kita hidup sebagai pengikut Kristus, ada begitu banyak tantangan, rintangan dan kesulitan, bahkan ancaman terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita tetap memiliki iman yang teguh, berjalan maju, menempatkan salib di depan kita dan menaruh dunia di belakang kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya oleh pimpinan Roh Kudus dan kekuatan daripada Roh Kudus kita mampu melewati setiap tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus dapat berjuang, berjalan dalam perlombaan iman kita sampai kita mengakhiri pertandingan iman kita. Nah, sesungguhnya perjumpaan dengan Kristus dan pengenalan akan Kristus itu merupakan satu hal yang melebihi dari segala apapun di dalam kehidupan kita. Hal itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah demikian juga kita sebagai pengikut Kristus harus terus mengalami pembaharuan dari hari ke hari, sehingga kita pun dapat hidup dengan kualitas hidup yang berbeda, memiliki orientasi hidup yang berubah,
Semakin hari semakin mengenal Kristus secara pribadi, sehingga kita dapat meletakkan salib, memandang salib yang ada di depan kita, dan melupakan dunia yang ada di belakang kita. Nah, di minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa hal-hal yang harus kita buang dalam kehidupan kita, yang merupakan sampah. Yang pertama adalah merasa diri paling benar, kemudian kebanggaan diri, dan juga kepentingan pribadi. Dan semakin hari biarlah kita semakin hari semakin rindu mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini, di minggu yang kedua di bulan Maret ini, kita belajar satu topik, yaitu menanggalkan segala beban. Untuk dapat mengikut Kristus dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, maka kita harus berani dan rela menanggalkan segala beban dan dosa yang seringkali merintangi di dalam perjalanan iman kita. Nah, sebelum lebih jauh kita mengerti tentang beban-beban apa dan dosa yang harus kita tinggalkan, yang harus kita tanggalkan, yang harus kita buang, yang harus kita lepaskan dalam hidup ini, maka terlebih dahulu kita harus mengerti apa arti mengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat satu ajakan kalimat singkat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dicatat di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, yaitu kepada Simon Petrus dan saudaranya yaitu Andreas, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat "mari, ikutlah aku" merupakan kalimat singkat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang merupakan ajakan atau panggilan kepada Simon Petrus dan saudaranya yaitu Yohanes. Suatu kalimat yang singkat namun sangat powerful sekali. Karena dengan kalimat ini maka mereka mengalami satu perubahan hidup. Murid-muridnya mengalami satu perubahan hidup, mengalami satu perubahan orientasi di dalam hidup mereka. Bahkan kalimat ini juga yang mengubah jutaan bahkan miliaran orang yang percaya kepada Kristus di dunia ini. Di ayat yang ke-19, kata yang dipakai untuk kata ikutlah aku dalam bahasa Yunaninya deuto episomou, yang berarti marilah berjalan di belakangku atau mari di belakangku. Inilah arti mengikut Kristus yang sesungguhnya, yaitu berjalan di belakang Yesus, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi dan melangkah. Itulah yang dilakukan oleh para murid ketika Tuhan memanggil mereka supaya mereka mengikuti Yesus. Dan kita melihat bagaimana respon daripada Simon Petrus dan Andreas ketika Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku." Respon mereka adalah mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah demikian juga seharusnya hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita mengalami perubahan dari hari ke hari, perubahan di dalam orientasi hidup kita, cara hidup kita, sehingga kita terus berjalan maju dalam iman sampai kepada akhir hidup kita. Bahkan hidup kita terus diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudari, memang dalam perjalanan iman kita, di dalam kita mengikut Kristus, bukanlah perjalanan yang mudah. Namun seringkali ada banyak tantangan dan kesulitan. Seringkali perjalanan kita susah dan berat. Mungkin perjalanan kita menghadapi berbagai ancaman di dalam kehidupan iman kita. Tetapi walaupun kita hidup di dalam tantangan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Kita akan diajak terus berjalan di belakangnya, mengikuti Dia. Dan ini merupakan satu proses yang kita alami dalam perjalanan kita mengikut Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa hidup kita ini diumpamakan seperti seorang yang sedang berlomba di dalam perlombaan lari, di mana kita harus berlari kepada tujuan
yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Hal inilah yang dicatat di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang terjadi pada diri para murid, yaitu Simon Petrus, Andreas, dan murid-murid yang lain yang mengalami perubahan di dalam hidup mereka, yang mengalami perubahan dalam orientasi hidup mereka. Demikian jugalah hal yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami satu perubahan hidup yang sangat radikal. Dari hidup seorang yang membenci Kristus, diubah menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, bahkan rela mati bagi Kristus. Dan apa yang dahulu merupakan kebanggaan, yang merupakan keuntungan, itu dianggapnya sebagai sampah. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata demikian, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah demikian juga kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang hidup di masa sekarang ini. Memang kita hidup di masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit. Tetapi biarlah kita tetap memiliki satu komitmen, kerinduan, orientasi hidup yang berubah di dalam Kristus. Kita melupakan apa yang di belakang kita dan kita menganggapnya sebagai sampah, dan kita memusatkan hidup kita hanya kepada Kristus. Nah, penting sekali untuk melupakan apa yang ada di belakang kita, yang merupakan sampah itu, baik kepentingan diri sendiri, harga diri kita, kesombongan kita, bahkan kesuksesan, keberhasilan yang merupakan kebanggaan kita, dan juga kegagalan-kegagalan di masa yang lampau. Inilah yang merupakan beban yang harus kita tanggalkan, dan juga dosa-dosa yang masih mengikat itu harus kita tanggalkan. Dengan demikian kita dapat mengikut Kristus dengan sepenuh hati, mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ketika kita membaca surat Ibrani ini, maka kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kehidupan rohani dan iman Kristiani dianalogikan sebagai sebuah pertandingan atau perlombaan lari. Dalam bahasa Yunaninya agon, yang bermakna jalur lintasan berlari. Maka agar kehidupan iman kita bertumbuh, kita terus setia mengikut Kristus, bahkan kita dapat berlomba mencapai garis akhir dan finish, kita tidak terseok-seok, maka kita harus melakukan satu hal, yaitu membuang dosa kita, membuang beban-beban di dalam hidup kita. Nah, sebagai pengikut Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita sedang ada dalam sebuah gelanggang atau arena perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Yang namanya diwajibkan artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus ada di dalam gelanggang perlombaan itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu untuk dapat berlomba dan kita menyelesaikan pertandingan sampai akhir, finishing well,
Maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah menanggalkan segala beban dan dosa. Yang kedua adalah memusatkan hidup kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, bertekun di dalam perlombaan iman kita. Nah, sekarang kita akan melihat hal yang pertama, bagaimana kita dapat berlomba dalam perlombaan iman kita dan kita dapat menyelesaikan pertandingan sampai garis finish. Yang pertama adalah menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Menanggalkan artinya melepaskan, membuang. Kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Nah, 2 hal ini dapat menghambat pengiringan kita akan Kristus. 2 hal ini yang dapat menghambat iman kita bertumbuh dan kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita, yaitu beban dan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang atlet lari ketika ia sedang mengikuti perlombaan lari, tentunya akan menggunakan pakaian seminim mungkin, seringan mungkin, sesimpel mungkin. Tidak mungkin seorang atlet lari akan menggunakan jas lengkap, sepatu pantofel dengan menggendong ransel. Tidak mungkin, saudara. Tentunya itu akan menghambat bagaimana dia berlari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin seorang bisa lari dengan cepat dan mencapai kemenangan dengan membawa banyak beban yang merintangi usahanya untuk mencapai garis finish. Nah, kehidupan iman kita akan bertumbuh ketika kita mau membuang, melepaskan, menanggalkan segala beban yang merintangi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali beban itu menghambat perjalanan iman kita, menghambat bagaimana kita mengikuti perlombaan di dalam iman kita, sehingga tidak sedikit orang-orang yang percaya kepada Tuhan terjatuh, bahkan tidak dapat menyelesaikan pertandingan imannya, terseok-seok. Kenapa? Karena ada beban yang merintangi di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat berlomba dan menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir, maka kita harus membuang, menanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi hidup kita. Apakah beban itu? Beban adalah segala sesuatu yang merintangi kita, menghalangi kita untuk maju di dalam iman dan pengiringan kita akan Tuhan. Nah, beban tersebut bisa saja sebuah keberhasilan atau kesuksesan di masa lampau. Karena ada banyak orang yang hidup di masa lampau, masih membanggakan keberhasilan dan kesuksesan di masa lampau. Tetapi mari kita belajar kepada Paulus tadi katakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan hidupku kepada apa yang ada di hadapanku. Bisa keberhasilan, kesuksesan itu menghalangi perjalanan kita mengikut Kristus. Hal yang kedua adalah mungkin kegagalan-kegagalan di masa yang lampau. Kegagalan pun seringkali dapat menghambat perjalanan iman seseorang. Hobi yang mengikat, saudara. Hati-hati dengan hobi. Hobi pun bisa mengikat yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Bahkan trauma-trauma di masa lampau, kemalasan, kekecewaan dan kepahitan hati yang masih disimpan sampai hari ini. Dan juga masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah dalam keuangan, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, beban-beban inilah yang dapat menghambat seseorang untuk mengalami kemenangan dan terobosan rohani. Karena masih hidup di masa lalu dan masih hidup dengan membawa beban yang merintangi hidupnya. Nah, untuk dapat mengikut Kristus dengan sepenuh hati, mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohani dan iman kita, sehingga kita dapat menyelesaikan perlombaan dan mencapai garis akhir, maka kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita, menanggalkan segala beban kita, membuangnya, seperti yang dikatakan oleh Paulus, saudara. Oleh karena itu kita perlu melepaskan semua beban yang merintangi kita, membuangnya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi untuk dapat melepaskan beban itu? Saudara,
kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Seperti yang dia katakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika ada beban-beban yang merintangi hidupmu hari ini, baik beban-beban keberhasilan, kesuksesan di masa lampau, bahkan kegagalan-kegagalan di masa lampau, kekecewaan, kemarahan, kepahitan, beban-beban masalah yang kau sedang hadapi dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam keuangan. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Hari ini mari datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh beban hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan melepaskan engkau dari beban hidupmu. Sehingga engkau terus dapat berjalan maju di dalam mengikut Kristus. Nah, yang kedua adalah dosa. Dosa tidak saja merintangi tetapi juga menjerat dan mengikat seseorang. Dosa ini bisa membuat kita terjatuh dan kita tidak dapat menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Dosa mampu mengikat kita sehingga kita tidak lagi dapat bergerak. Dosa dalam bentuk apapun, dosa besar atau dosa kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya dalam kegagalan saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu menuju kebinasaan. Itu yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-6 ini ke-23. Sebab upah dosa adalah maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus kita sanggup dilepaskan dari kuasa dosa yang mengikat kita, yang merintangi hidup kita. Untuk itulah kita harus segera datang kepada Kristus, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Dan jika kita mengakui dosa-dosa kita, bertobat, maka Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat itu akan mengampuni dan menyucikan hidup kita. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya janji Tuhan yang memberikan pengampunan kepada setiap kita. Dikatakan dalam Yesaya 1 ayat ke-18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengaku dosa kita, bertobat datang kepada Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, maka Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Inilah anugerah Tuhan bagi setiap kita. Hal yang kedua untuk kita dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dan mencapai garis akhir, selain kita menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kita, maka hal yang kedua adalah kita memusatkan hidup kita hanya kepada Kristus. Dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang dapat mengalihkan fokus hidup kita, sehingga kita gagal di dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk memfokuskan dan memusatkan hidup kita hanya kepada Kristus yang ada di depan kita. Memusatkan hidup kita kepada salib Kristus dan melupakan dunia di belakang kita. Hal yang ketiga untuk kita dapat menyelesaikan perlombaan iman kita dan mencapai garis akhir adalah bertekun di dalam iman. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, seperti seorang atlet yang
dapat menyelesaikan pertandingan dan mencapai garis akhir, maka dibutuhkan ketekunan, kedisiplinan, kekuatan, ketangguhan, kesabaran, saudara, sehingga dapat menyelesaikan pertandingan tersebut. Nah, demikian juga di dalam kehidupan iman kita, dalam perjalanan iman kita, yang dianalogikan seperti sedang berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Maka kita harus memiliki ketekunan di dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ketekunan itu penting? Karena hanya dengan ketekunan itu, maka kita akan memperoleh satu kekuatan. Dengan ketekunan itu kita dapat berlomba menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Oleh sebab itu kita harus mengingat bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itulah yang dicatat di dalam Roma pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Dan sebuah pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah mengecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, yang diumpamakan seperti seorang yang sedang berlari, yang ada di dalam pertandingan dan perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa kita. Kita memusatkan hidup kita hanya kepada Kristus, dan kita terus bertekun di dalam perlombaan iman itu. Sehingga dengan demikian kita dapat menjadi pengikut Kristus yang setia sampai pada akhir hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, dan kita terus melangkah maju di dalam iman kita dengan berpegang teguh kepada salib Kristus, dan Roh Kudus yang akan menguatkan dan meneguhkan kita untuk mencapai garis akhir, dan kita hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang telah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya bagi setiap kami. Dan Engkau yang telah memanggil kami untuk mengikut Engkau Tuhan, berjalan di belakang. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa pada kesempatan ini, kiranya Roh Kudus yang terus menjamah kehidupan kami, sehingga kami dapat menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi hidup kami. Dan kami mengarahkan hidup kami, memusatkan hidup kami, memandang kepada Kristus. Bahkan kami terus bertekun di dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi setiap kami. Mari Roh Kudus tuntun kami, kuatkan dan teguhkan kami, sehingga kami dapat mengikut Engkau ya Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tak pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tak pasti Dia buka jalan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini
Mari kita mengarahkan hati kita dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.